Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Dayat, Guru Ekonomi SMA Negeri 35 Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang buku besar utama. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada di materi akuntansi perusahaan dagang. Jangan lupa kita melakukan 3M karena di masa pandemi COVID-19 ini kita harus pandai-pandai menjaga diri, mulai dari memakai masker, menjaga jarak, dan memperbanyak mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Alhamdulillah wa syukurillah, setelah kita membahas tentang karakteristik akuntansi perusahaan dagang dan zona khusus, kali ini kita akan membahas tentang kelanjutannya, yaitu buku besar utama. Materi ini di dalamnya mengandung kompetensi dasar. Artinya kalau kalian sudah mempelajari materi ini, nanti kalian bisa memahami, bisa memiliki keterampilan, mampu menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang, mempraktekkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Lalu kita lihat ciri-ciri bahwa kalian punya kompetensi dasar tersebut. Di antaranya, yang pertama, mampu menganalisis karakteristik perusahaan dagang. Ini sudah kita bahas pada bagian yang lalu. Lalu membedakan transaksi perusahaan dagang dengan yang di perusahaan jasa. Lalu menentukan akun-akun khusus perusahaan dagang. Dan sekarang kita sudah ada di tahapan mengklasifikasi tahap pencatatan. Di dalamnya kita memulai dengan menyusun zona khusus, sudah kita lewati. Hari ini kita akan membahas tahapan pencatatan lanjutannya, yaitu posting ke buku besar utama sampai dengan neraca saldo. Baiklah, kita lihat. Ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Tahap pencatatan ini zona khusus sudah kita lalui. Sekarang kita ada di tahap yang kedua, tahap pencatatan bagian yang kedua, yaitu buku besar utama. Selanjutnya kita akan masuk ke buku besar pembantu, terus tahap pengikhtisaran, ada neraca saldo, zona penyesuaian, kertas kerja, sampai dengan tahap pelaporan dan tahap penutupan akan kita lalui. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kita lihat ada istilah posting. Pasti kalian masih ingat posting ketika di akuntansi perusahaan jasa, yaitu pemindah bukuan dari jurnal ke buku besar. Hanya pada waktu itu yang dimaksud jurnal adalah jurnal umum. Nah, sekarang yang dimaksud jurnal ini ada jurnal umum, ada jurnal khusus. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, ada juga jurnal penerimaan kas. Apabila keempat jurnal tersebut tidak bisa digunakan, maka gunakan jurnal umum. Jadi dengan demikian, posting jurnal khusus berarti pemindah bukuan dari jurnal khusus ke buku besar. Lalu apa itu buku besar? Buku besar adalah kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Nah, pengertian ini insya Allah kalian masih ingat kan waktu kita membahas posting di akuntansi perusahaan jasa. Nah, bagaimana langkah posting jurnal khusus? Yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan rekap setiap kolom jurnal. Jadi setiap kolom jurnal yang mengandung nilai uang direkap. Arti direkap ini berarti dijumlahkan. Dari atas sampai bawah jumlahkan. Kemudian yang kedua, siapkan buku besar. Lihat di neraca saldo periode sebelumnya, kalau perusahaan ini melakukan kegiatan lanjutan, berarti lihat di neraca saldo sebelumnya. Ada berapa buku besar? Buatkan buku besar. Nah, kalau ada akun baru, tambah dengan akun yang baru. Kemudian langkah yang ketiga, isi tanggal atau pindahkan tanggal yang berasal dari buku besar, isi tanggal buku besar dengan tanggal akhir periode. Jadi
tanggal buku besar, ingat nih tanggal yang di buku besar, isinya dengan tanggal akhir periode. Kalau bulan Juni berarti 30, kalau bulan Juli 31, bulan November 30, bulan Desember 31, isinya dengan tanggal akhir periode. Kecuali data tersebut berasal dari kolom serba-serbi atau kolom jurnal umum. Jika berasal dari serba-serbi atau jurnal umum, maka tanggalnya tanggal sesuai dengan transaksi. Maksudnya kalau transaksi tanggal 1, ya tanggalnya tanggal 1. Transaksi tanggal 5, tanggal 5, dan seterusnya. Jika data tersebut berasal dari serba-serbi atau jurnal umum. Selain dari kolom serba-serbi dan jurnal umum, tanggalnya adalah tanggal akhir periode. Nah, bila ada saldo sebelumnya, berarti di periode sebelumnya ada data, maka yang pertama diisi adalah tanggal 1. Tanggal 1 memulainya. Jadi data yang ada di tanggal 1 ini adalah data periode sebelumnya. Berikutnya, pindahkan data dari debit atau kredit jurnal ke kolom debit atau kredit buku besar. Jadi angka dari debit pindahkan ke debit. Nah, begitupun angka-angka data yang berasal dari kolom kredit jurnal pindahkan ke kolom kredit buku besar. Di bawah jumlah, apabila angkanya sudah dipindahkan, beri kode akun. Jangan lupa ini tandanya. Jadi angka yang sudah dipindahkan dari jurnal tersebut, di bawah angka yang dipindahkan tadi, di bawah jumlah tadi, isi dengan kode akun. Itu menunjukkan bahwa data sudah dipindah bukukan. Berikutnya, khusus untuk jumlah di serba-serbi, dipindah bukukan per akun sesuai tanggal transaksi. Nah, kecuali yang berasal dari serba-serbi atau jurnal umum, dipindahkan per tanggal transaksi. Karena ini adalah jumlah, berarti bukan dari satu akun. Karena bukan dari satu akun, dipindahkannya per akun satu-satu. Kalau datanya yang berasal dari serba-serbi atau jurnal umum. Dan kode akunnya dicantumkan pada kolom referensi. Jadi kalau selain serba-serbi dan jurnal umum, kode akun diletakkan di bawah jumlah. Sementara kalau yang berasal dari jurnal umum dan serba-serbi, kode akunnya diletakkan di kolom referensi. Sementara kolom referensi buku besar diisi dengan halaman jurnal. Sekali lagi, kolom referensi buku besar diisi dengan halaman jurnal. Berikutnya, kolom saldo diisi dengan selisih dari transaksi baru dengan transaksi sebelumnya. Jadi di buku besar itu ada saldo. Saldo ini isinya adalah selisih antara data lama dengan data baru. Nah, sehingga yang ada di saldo adalah sisanya atau saldonya. Keterangan bila ada boleh dipindahkan dari jurnal ke keterangan yang ada di buku besar. Kalau tidak dipindahkan pun tidak apa-apa. Itu tentang langkah-langkah melakukan posting. Sampai di situ coba kalian ingat kembali bagaimana langkah posting. Ya, mulai dari melakukan rekapitulasi. Rekapitulasi itu adalah menjumlahkan tiap kolom yang mengandung nilai uang. Kemudian siapkan buku besar sejumlah buku besar yang ada di neraca saldo sebelumnya, ditambah buku besar yang baru jika dibutuhkan. Pindahkan tanggal dari buku besar, pindahkan tanggal yang ada di jurnal ke tanggal buku besar. Sekali lagi, pindahkan tanggal dari jurnal ke tanggal buku besar. Tanggalnya tanggal yang mana? Kalau berasal dari serba-serbi dan jurnal umum, tanggalnya adalah tanggal transaksi. Sementara selain yang berasal dari serba-serbi dan jurnal umum, tanggalnya adalah tanggal akhir periode. Tuh, hati-hati. Kemudian langkah berikutnya, pindahkan data debit atau kredit dari jurnal ke debit atau kredit buku besar. Lalu di bawah jumlahnya diisi kode akun. Nah, kemudian di referensi buku besar diisi dengan halaman jurnal. Berikutnya, kolom saldo diisi dengan selisih antara saldo atau data sebelumnya
dengan data yang baru, keterangan diisi dengan keterangan yang berasal dari jurnal jika dibutuhkan. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada jurnal pembelian milik PD Haji Wahid. Ada halaman 6. Nah, di sini ada kolom tanggal, ada akun yang dikredit. Akun dikredit itu berarti nama kreditur, ada nomor faktur, ada syarat, ada referensi. Kemudian debitnya terdiri dari pembelian, ada serba-serbi, ada kredit. Kreditnya adalah utang dagang. Ini jurnal khusus pembelian. Bagaimana kita melakukan posting? Langkah yang pertama adalah merekapitulasi, merekap, menjumlahkan tiap kolom nih. Jumlahkan kolom pembelian, jumlahkan kolom jumlah di serba-serbi, serta jumlahkan kolom utang dagang. Nah, dengan demikian, kalau sudah dijumlahkan, maka jurnal pembelian tersebut akan nampak seperti ini. Ini pembelian, jumlahnya 10 juta, kemudian serba-serbi berjumlah 16.500.000 dan utang dagang berjumlah 26.500.000. Berarti dengan demikian kolom debitnya terdiri dari pembelian 10 juta, ada peralatan kantor 15 juta, ada perlengkapan 1.500.000. Dijumlahkan jadi 26.500.000. Sementara kreditnya adalah utang dagang berjumlah 26.500.000. Atau kalau kita mau secara lengkap, maka akan nampak seperti ini. Sisi debitnya berisi perlengkapan 1.500.000. Misalnya kode perlengkapan itu 114. Lalu peralatan kantor 15 juta dengan kode 121. Pembelian 10 juta dengan kode 501. Jika dijumlahkan, ini jumlahnya menjadi 26.500.000. Itu debit. Kreditnya yaitu utang dagang dengan kode 211. Nah, jumlahnya 26.500.000. Debit dan kredit harus seimbang. Itu. Kemudian kita lihat, ini untuk jurnal pengeluaran kas milik PD Haji Wahid. Nih, ada beberapa yang perlu direkap. Ada kolom pembelian, kolom utang dagang, kolom jumlah serba-serbi, ada kolom kas, ada kolom potongan pembelian. Nah, setelah direkap, maka data tersebut akan menjadi seperti ini. Pembelian 560.000, kemudian utang dagang 1 juta, ada utang bank 300.000, beban bunga 50.000, sehingga total di kolom serba-serbi ini 350.000. Lalu kas dijumlahkan 1.890.000 dan potongan pembelian 20.000. Ini juga sama, kalau tadi di jurnal pembelian, ini di jurnal pengeluaran kas. Di jurnal pengeluaran kas ini berarti debitnya berisi ada pembelian, ada utang dagang, ada utang bank, ada beban bunga. Sementara kreditnya terdiri dari kas dan potongan pembelian. Lengkapnya, data tersebut akan nampak seperti ini. Sisi debit, utang dagang dengan kode 211 berjumlah 1 juta. Utang bank kode 212 jumlahnya 300.000. Pembelian kode 501 jumlahnya 560.000 serta beban bunga kode 603 kodenya 50.000. Sementara sisi kredit terdiri dari kas kode 111 1.890.000 dan potongan pembelian kode 503 kode 20.000 dengan nilai 20.000. Ingat, sisi debit dengan sisi kredit harus seimbang. Lalu kode-kode akun ini dari mana? Nah, kode akun ini digunakan atau disesuaikan dengan kode akun yang dibuat oleh perusahaan. Kode-kode ini bisa berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Itu ya. Berikutnya contoh lainnya. Untuk jurnal umum bagaimana? Jurnal umum juga sama. Setiap kolom yang mengandung nilai uang dijumlahkan. Berarti ini debit dan kreditnya. Debitnya berapa, kredit berapa. Sehingga setelah direkap akan menjadi seperti ini. Hanya jumlah dari jurnal umum ini isinya bukan jumlah dari satu akun. Kita lihat akunnya. Ada utang dagang, ada retur pembelian dan pengurangan harga, ada retur penjualan dan pengurangan harga, ada piutang dagang,
ada beban penyusutan gedung, ada akumulasi penyusutan gedung. Nah, ini dirinci, maka jadilah seperti ini. Sisi debit isinya utang dagang dengan kode 211 senilai 250.000, retur penjualan dan pengurangan harga kode 402 dengan nilai 300.000, dan beban penyusutan gedung kode 606 senilai 5 juta. Sementara kreditnya berisi piutang dagang dengan kode 113 senilai 300.000, akumulasi penyusutan gedung dengan kode 123.1 dengan nilai 5 juta, dan retur pembelian dan pengurangan harga dengan kode 502 dengan nilai 250.000. Ingat, sisi debit dengan sisi kredit harus seimbang, dan kode-kode ini antara perusahaan yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu contoh melakukan rekapitulasi. Begitupun kalau kita melakukan rekapitulasi untuk jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, intinya sama saja menjumlahkan. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana dari hasil rekap tadi kita lakukan posting. Setelah melakukan rekapitulasi, kita siapkan buku besar. Misalnya kita menggunakan buku besar 4 kolom. Nah, ini saldonya ada 2, ada debit, kredit. Contoh misalnya ini buku besar kas. Diketahui saldo kas yang ada di neraca saldo pada bulan November senilai 7.500.000. Ini saldo bulan November. Dengan memperhatikan jurnal khusus yang ada, maka buku besar kas menjadi sebagai berikut. Ini dalam ribuan rupiah. Yang pertama, tulis dulu nama akunnya kas, kodenya 111. Tanggalnya mulai dari tahun 2019 bulan Desember. Karena ada saldo, mulailah tanggalnya tanggal 1. Keterangannya tulis saldo. Referensinya diberi checklist. Berapa saldonya? Sesuai dengan yang ada di neraca saldo, yaitu 7.500.000. Nah, itu. Sampai saldo di sini paham ya? Nah, kalau saldo sudah ditulis, tinggal kita lihat di jurnal khusus. Mulai dari jurnal penjualan, ada nggak kas? Kalau tidak ada, pindah ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Ada tidak? Kalau sudah ada, pindahkan. Kemudian lihat lagi di jurnal penjualan, di jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, dan di jurnal umum. Nah, kalau ada, pindahkan. Kita lihat di sini misalnya. Tadi saldo kas itu 7.500.000. Lalu kita lihat di jurnal pembelian. Sudah pasti di jurnal pembelian itu tidak akan ada kas. Karena jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Yang ada kas hampir pasti di jurnal pengeluaran kas dan di jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Nah, misalnya kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Nah, di mana kasnya? Nah, ini kasnya tuh. Kas di kredit 1.890.000. 1.890.000 ini berasal dari kredit. Pindahkan ke buku besar kas juga di kredit. Nah, tapi sebelum memindahkan angka 1.890 ini, cantumkan dulu di bawah jumlahnya kode akun kas 111. Kalau sudah dicantumkan, baru pindahkan angkanya. Tuh, tanggal 31. Ini akhir periode. Tanggal 31, referensi isi dengan JKK halaman 7. Artinya berarti dari jurnal kas keluar, jurnal pengeluaran kas halaman 7. Senilai 1.890.000 di kredit. Maka dengan demikian saldonya, saldo awal 7.500.000 di debit, lalu ada kredit 1.890.000, maka saldonya jadi 5.610.000. Kalau ini sudah selesai, lihat lagi di jurnal kas masuk. Misalnya di jurnal kas masuk, tanggalnya jangan lupa, tanggal 31. Hampir pasti kalau dari jurnal kas masuk, misalnya nih halaman 9, nah, namanya kas masuk, kas bertambah, adanya di debit. Misalnya senilai 30.205.000. Maka dengan demikian saldo akhirnya 5.610.000 ditambah 30.205.000. Jadilah 35.815.000. Ini
Ini berarti saldo kas di akhir periode. Nah, kalau tidak ada, data ini pindahkan ke neraca saldo. Ingat nih, jadi data akhir kas ini pindahkan ke neraca saldo. Itu ya, itu contoh untuk kas. Berikutnya, kita lihat contoh lain. Misalnya ini untuk persediaan barang dagang. Nah, lalu bagaimana jika di neraca saldo ada data, tetapi di jurnal khusus tidak ada? Misalnya pada neraca saldo bulan November ada persediaan barang dagang 2.500.000. Sedangkan di jurnal khusus tidak ada data. Nah, maka posting ke buku besarnya cukup nama akun, persediaan barang dagang, kode misalnya 112. Nah, tanggalnya mulai tanggal 1, langsung keterangannya saldo. Referensinya di checklist, langsung tulis saldonya 2.500.000. Karena tidak ada data baru di jurnal khusus, maka yang 2.500.000 ini tinggal pindahkan ke neraca saldo. Karena ini menjadi data akhir, gitu ya. Berikutnya contoh lain. Ini untuk utang dagang. Misalnya di neraca saldo tercantum utang dagang pada periode yang lalu adalah 12.500.000. Maka posting ke buku besarnya, siapkan nama akun utang dagang kode 211 mulai dari tahun, bulan, tanggalnya tanggal 1. Tulis saldo, jangan lupa karena ini saldo bulan lalu. Referensinya di checklist, lalu saldo bulan lalu 12.500.000 karena ini utang, sudah pasti saldonya ada di kredit, ya. Nah, kemudian lihat di jurnal, mulai dari jurnal umum, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, ada nggak data utang dagang? Nah, kalau ada data, bagaimana memindahkannya? Kita lihat dulu, kita mulai dari jurnal umum, karena jurnal umum ini memindahkan sesuai dengan tanggal transaksi. Misalnya, kita lihat di jurnal umumnya, ini seperti ini, tanggal 5. Berarti tanggal 5 ini, pindahkan utang dagang senilai 250.000. Nah, karena ini berasal dari jurnal umum, sebagai bukti 250.000 ini dipindahkan ke buku besar, tulis referensinya, di sini kode akun. Jadi kode akun jurnal umum, di jurnal umum diisinya di kolom referensi. Begitupun kalau ada data dari serba-serbi, isi di kolom referensi. Ini 211, utang dagang 250.000. Pindahkan ke buku besar utang dagang. Tanggal 5, referensinya jurnal umum, halaman 1, halaman 10, senilai 250.000 di debit. Maka berarti saldonya 12.500.000 di kredit, kemudian ada data baru 250.000 di debit, maka jadilah 12.250.000. Kemudian lihat lagi di jurnal yang lainnya. Misalnya di jurnal pembelian. Nah, ini jurnal pembelian. Ada nggak utang? Oh, ternyata ada nih utang dagang. Yang dilihat jumlahnya yang dilihat nih. Hasil rekap tadi. Jumlahnya senilai 26.500.000 di kredit. Nah, apabila 26.500.000 ini dipindahkan ke buku besar utang dagang, maka di bawah jumlahnya tulis kode utangnya 211. 26.500.000 pindahkan ke utang dagang. Ini, tanggal 31, jangan lupa. Karena ini berasal bukan dari jurnal umum, bukan dari serba-serbi. Tanggal akhir periode, tanggal 31. Dari mana sumbernya? Dari jurnal pembelian halaman 6. Senilai 26.500.000. Maka dengan demikian saldonya menjadi bertambah. Karena kredit dengan kredit 12.250.000 ditambah 26.500.000 jadi 38.750.000. Kemudian cek lagi, ada nggak data lain dari jurnal yang lainnya? Misalnya ada data dari jurnal pengeluaran kas atau JKK. Nah, mana utang dagang? Nah, ini utang dagang. Utang dagangnya ada di debit senilai 1 juta. Nah, berarti di bawah jumlah yang 1 juta ini isi kode akun
utang dagang 211. Ini artinya data utang dagang sudah dipindah bukukan ke buku besar utang dagang senilai 1 juta di debit. Ini tanggal 31 JKK halaman 7, 1 juta di debit. Maka dengan demikian saldo utang dagang menjadi berubah. Saldo semula 38.750.000, lalu ada data baru 1 juta di debit, maka jadilah 3.750.000. Jika tidak ada lagi data, maka yang 37.750 ini tinggal pindahkan ke neraca saldo. Karena ini menjadi data akhir. Itu ya. Nah, ini contoh posting. Nah, cara lainnya juga sama gitu ya. Nah, kalau misalnya posting utang dagang, utang bank misalnya, maka kode akunnya di sini. Bukan di bawah jumlah, tapi di sini. Nah, itu. Selanjutnya kita lihat. Ini bagaimana setelah posting selesai. Setelah posting selesai, maka jurnal khusus akan nampak seperti berikut ini. Perhatikan nih. Ini jurnal pembelian. Apabila semua data sudah diposting, pembelian sudah, maka di bawah jumlah pembelian kode akunnya 501. Peralatan kantor di referensinya ada 121. Perlengkapan di referensi ada 114. Nah, lalu di bawah jumlah, ini kan jumlahnya ini adalah jumlah banyak akun. Maka di bawah jumlahnya bukan kode akun, tapi di checklist 2 kali. Ini artinya semua data yang ada di jumlah sudah dipindah bukukan. Lalu utang dagang sudah ada kode akun 211. Itu untuk jurnal pembelian. Bagaimana untuk jurnal pengeluaran kas? Sama saja. Di bawah pembelian sudah ada kode akun. Kode akun pembelian 501. Lalu utang dagang, kode akunnya 211. Lalu utang bank 212. Nah, perhatikan nih, karena ini ada di serba-serbi, kode akunnya di kolom referensi. Begitupun beban bunga. Di bawah jumlah serba-serbi diberi checklist 2 kali. Kemudian di bawah jumlah kas, kode akun kas 511, dan di bawah potongan pembelian ada kode akun 503. Itu jurnal pengeluaran kas. Jurnal penerimaan kas juga prinsipnya sama. Jurnal penjualan juga sama. Lalu bagaimana kalau untuk jurnal umum? Nah, untuk jurnal umum di bawah jumlah bukan dengan kode akun tapi checklist. Checklist 2 kali ini menunjukkan bahwa data yang berasal dari jurnal umum sudah dipindah bukukan. Terdiri dari utang dagang, tuh kode akunnya 211, retur pembelian 502, retur penjualan 402, piutang dagang 113, beban penyusutan gedung 606, akumulasi penyusutan gedung 123.1. Ini menunjukkan bahwa akun-akun ini sudah dipindah bukukan ke buku besar. Itu ciri-cirinya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya kita lihat. Setelah posting selesai, seluruh saldo dari tiap akun dikumpulkan ke dalam neraca saldo. Jadi tadi saldo kas, saldo piutang, saldo persediaan barang dagang, dan lain-lainnya, kalau sudah diposting, tinggal pindahkan ke neraca saldo. Nih, ini neraca saldo, yaitu daftar yang berisi kumpulan nama akun buku besar beserta saldonya masing-masing pada saat tertentu. Ini sama dengan neraca saldo yang ada di neraca saldo akuntansi jasa. Ada nama perusahaan, ada neraca saldo, ada periodenya, nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Lalu jumlah debit dan kredit harus sama. Maka dari data yang tadi, kalau kita kumpulkan, misalnya nih, PD Haji Wahid, neraca saldo per 31 Desember 2019. 111 nomor akunnya, nama akunnya kas, senilai 35.815.000. Dari mana 35.815.000 ini? Itu dari saldo buku besar kas. Begitupun persediaan barang dagang dan seterusnya sampai selesai semuanya. Sampai terekap semuanya, kalau sudah jumlahkan. Nilai debit harus sama dengan nilai kredit. Nah, itu materi kita tentang
buku besar utama dan neraca saldo. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalau belum paham, pelajari lagi, putar lagi, baca pelan-pelan kalau ada buku, lalu kalau ada latihan, kerjakan dengan seksama. Mudah-mudahan kalian cepat memahami, karena materi ini sangat berguna, apalagi yang orang tuanya punya usaha dagang, mau punya toko, punya kios, punya warung, ini sangat bermanfaat dengan mempelajari materi ini. Demikian materi pada kesempatan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan segala macam penyakit. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.